Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Matius 21, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi.
Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika rombongan Yesus semakin dekat Yerusalem, maka segala persiapan untuk menyatakan dialah Sang Mesias harus dilakukan. Orang yang sangat banyak jumlahnya harus melihat Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara yang menggambarkan dialah yang mereka nanti-nantikan. Dari manakah orang yang banyak jumlahnya itu? Dari seluruh Palestina dan dari daerah-daerah lain. Karena orang-orang Yahudi di seluruh Israel dan yang tersebar di daerah lain berkumpul untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Bayangkan betapa padatnya Yerusalem pada saat itu. Mengapa Yesus harus masuk Yerusalem dengan menyatakan bahwa dialah Sang Mesias? Karena dia ingin menyatakan bahwa Mesias bagi Israel sudah diutus oleh Allah. Tetapi dia dipaku di kayu salib oleh para pemimpin agama. Dia ingin menyatakan identitasnya secara halus sebelum kematiannya, agar orang-orang yang masih menolak dia kelak tidak mempunyai alasan apapun. Dia menggenapi nubuat perjanjian lama tentang datangnya Sang Mesias ke Yerusalem, menderita dan mati seperti nubuat dalam Yesaya pasal 53, dan bangkit dari antara orang mati, sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang menolak Yesus. Maka Yesus menggenapi Zakaria 9 ayat 9 untuk masuk ke Yerusalem. Dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa Raja Israel datang mengendarai keledai beban yang masih muda. Ini merupakan pernyataan dilantiknya Raja Israel yang masuk mengendarai keledai biasa, bukan kuda atau bagal untuk berperang. Maka kedatangan Sang Raja Israel ini menandai periode damai sejahtera karena peperangan telah berakhir dan Sang Raja tersebut telah menang. Inilah simbol Raja Damai yang sejati. Dengan melihat Sang Raja masuk Yerusalem dengan keledai beban itu, maka Tuhan Yesus sedang menyatakan, "Damai bagimu telah tiba, hai Israel," sesuai Zakaria 9 ayat 10. Orang-orang Israel yang menanti-nantikan nubuat Zakaria 9 ayat 9 digenapi bersorak, "Hosana, Hosana bagi anak Daud." Tetapi sambutan yang begitu meriah ini membuat orang-orang Farisi mengatakan bahwa seluruh dunia sudah menjadi pengikut Yesus. Ketika orang bertanya siapakah dia, ada yang berkata bahwa dialah Nabi Yesus dari Nazaret. Yesus telah membuat nama Nazaret dari tempat yang kecil dan hina menjadi dipuji-puji orang. Demikian juga setelah kebangkitannya, dia mengubah makna salib dari makna hina dan terkutuk menjadi makna mulia dan penuh anugerah. Dari peristiwa ini kita melihat 3 kemuliaan salib Kristus. Yang pertama, Kristus rela mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada umat Tuhan. Kasih-Nya itu membuat dia tidak mau menjadi pujaan orang-orang yang mau menjadikan dia raja tanpa pengertian yang benar. Kalau Yesus hanya menjadi raja saja, tetapi tidak menjadi juru selamat, maka mereka, umat Tuhan, tidak punya harapan untuk diselamatkan. Tidak ada jalan keselamatan bagi siapapun jika Yesus tidak menebus mereka.
Kasihnya kepada umatnya membuat dia rela menanggung hina, cela, siksa, dan kematian demi keselamatan umatnya. Kasihnya menghanguskan dirinya sendiri demi keselamatan umatnya. Yang kedua, Kristus rela mati di kayu salib sebagai bentuk ketaatan kepada Bapaknya. Di dalam doa Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Inilah bentuk ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Dia menundukkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Salib menjadi lambang ketaatan mutlak Yesus. Ketaatan yang menyelamatkan umat Tuhan, sehingga siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keagungan dan kuasa dari ketaatan kepada Allah. Siapa yang mempunyai kuasa lebih besar dari Kristus? Bukankah dia anak Allah yang maha kuasa? Tetapi dia rela menundukkan dirinya sedemikian rupa, secara mutlak kepada kehendak Bapa. Dia rela taat. Siapakah kita yang jauh lebih rendah daripada dia tetapi memberontak kepada Bapa di surga? Kita yang hanyalah ciptaan yang lemah dan kecil ini seringkali berani melawan Allah. Tetapi Yesus Kristus taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Hanya dengan ketaatan kepada Allah barulah rencana Allah yang sempurna dan baik dapat terlaksana. Demi kebaikan hidup kita semua, mari kita belajar mentaati Allah secara mutlak. Kiranya Kristus menjadi contoh teladan bagi setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, salib menjadi lambang ketaatan yang seharusnya juga dipikul setiap orang percaya. Salib dipikul oleh setiap orang Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Salib itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk taat dan bertekun di dalam penderitaan. Mengapa salib bisa menjadi kekuatan? Karena yang dipaku di kayu salib adalah anak Allah yang turun dari surga. Jika dia yang berasal dari surga rela mengalami penganiayaan dan penderitaan demikian hebat, siapa kita yang berasal dari dunia ini sehingga kita mau lari dari segala salib yang Tuhan mau bebankan kepada kita? Kita memiliki teladan yang menguatkan kita di dalam penderitaan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia menanggung semua itu dengan rela dan dengan tekun. Ini menjadi kekuatan kita untuk menanggung segala penderitaan juga, apapun itu, dengan rela dan tekun. Jangan menjadi putus asa dalam kesulitan, karena Yesus pun sudah rela menderita demi saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami tentang makna kemuliaan salib-Mu. Kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur karena kerelaan-Mu ya Tuhan Yesus, masuk ke Yerusalem untuk mati bagi kami. Tuhan, kami yang telah ditebus oleh-Mu adalah anak-anak-Mu. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, dan pimpinlah kami melalui apapun di dalam dunia ini dengan terus taat kepada-Mu. Rela menderita demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati semua umat Tuhan yang pagi hari ini bersama hamba-Mu berdoa bersama, mengawali hari dengan kemuliaan salib. Demikian kami menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam iman percaya, tidak mudah menyerah karena penderitaan, tetapi taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, ini doa kami. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, selamat pagi, shalom.